ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam yang bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berlandaskan nilai-nilai moral. Kurang lebih seperti itu ya teorinya pengertian syariah, ekonomi syariah itu. Sistem ini melarang praktek riba sing ngalakno duit ini atau bunga, dan menekankan pada keadilan, keseimbangan, kebebasan, serta tanggung jawab sosial. Karena sistem ekonomi Islam ini merupakan ajaran Islam yang harus diterima oleh semua orang iman dan umumnya semua orang Islam. Nah, maka terlebih dahulu kami sampaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan apa saja, selama itu bersumber dari ajaran Islam, maka kita wajib menerimanya sebagai suatu kewajiban. Nah, karena kita bicara masalah ekonomi Islam tadi, atau ekonomi syariah, itu aturan Allah. Kalau tidak kita dasari dengan rasa menerima, itu sulit. Kita lihat orang-orang di Indonesia ini, rata-rata Islam semua, tapi ketika kita sodorkan aturan Allah, belum tentu mau menerima. Kenapa seperti itu? Nah, ini mungkin salah dalam pengertian pembinaan keimanannya, wallahu alam. Tapi pada hari ini saya sampaikan ekonomi syariah ini supaya kita itu membuat suatu pondasi. Kalau kita mau bangun bangunan seperti ini, yang digarap dulu apanya? Pondasinya. Lah pondasinya tidak kuat, diblek itu sampai ini gede ini, amblek. Sama dengan ini. Kalau kita mau menerima itu harus pondasinya bagus. Lah pondasi itu dalam bahasa agama disebut akidah, keimanan. Makanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, dilaksanakan karena apa? Pondasinya kuat. Kalau kita tidak kuat, ya tidak akan mau. Ya, jadi memang pandangan Islam di Indonesia ini memang agak dibedakan ya, terkait dengan masalah-masalah ubudiyah. Oke, kita sholat 2000 rakaat tidak ada masalah. Tapi kalau terkait dengan hukum-hukum yang lain, masalah. Nah, ini bagaimana sebenarnya kalau kita mau menerima semuanya? Belum kita ngomong masalah hukum-hukum dalam negara, masalah juga. Padahal itu harus kita terima. Misalnya orang korupsi, kan korupsi itu kan mencuri berdasi gitu deh, dipotong tangannya. Kita tidak bisa melaksanakan itu. Kalau kita laksanakan itu, kita dituduh mengganti Pancasila. Padahal kita menerapkan Islam gitu. Jadi kalau kita menerapkan itu, kalau kita terapkan, kita akan berhadapan dengan pemerintah. Kalau tidak kita terapkan, berhadapan dengan agama. Sulit. Nah, itu akan dibutuhkan ilmu-ilmu khusus supaya kedua-duanya tidak dilanggar. Lah kebanyakan orang nggak bisa menjawab itu, akhirnya dia sembunyikan agama itu. Maka pada hari ini saya sampaikan untuk membangun dulu. Nah, membangun landasan menerima hukum Allah ini, kita sampaikan Quran ini. Indikator iman. Ya, apa sih indikator iman itu? Kalau kita ditawari oleh Allah untuk menerima aturan Allah dan Rasulnya, kayak apa? Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya ucapan orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah, liyahkuma bainahum, supaya dia menghukumi antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, bahwasanya mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Bahasa kita itu nggih, hati ngenyang. Nah, kita ukur indikator ini, indikator yang memberitahu itu Allah ya. Ini dari orang iman itu, disuruh kepada aturan Allah, nuruto. Sama dengan itu nanti kalau sistem Islam itu kayak apa, ya nuruto itu. Nanti kalau kita bicara masalah bunga, kena kabeh rata-rata. Siapa tidak punya uang di bank, terus punya bunga, itu sistem riba semua sebenarnya. Ya, kita belum berani, harus berani. Ya. Ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang yang beruntung. Jadi orang beruntung itu begini. Orang iman itu cirinya seperti itu.
Nek disuruh kepada aturan Allah, nggih. Terus lagi yang bisa kita baca di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, nanti Kanjeng Nabi Muhammad itu disuruh mengatakan sesuatu. Kepada siapa? Umumnya kepada manusia, khususnya kepada orang beriman. Apa yang harus dikatakan? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, ya. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah, untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Janji kita ini, setiap sholat yang kita baca ini, hidup dan mati kita itu untuk Allah. Kita cocokkan omongan kita ini dengan fakta yang terjadi. Nah ini biasanya kalau dua ayat itu tadi kita sampaikan, itu sebenarnya sudah luar biasa. Apalagi kalau kita itu harus menjadi orang yang selamat dunia akhirat, harus memposisikan diri sebagai orang yang beriman. Karena orang beriman itu calonnya masuk surga. Syarat masuk surga itu iman. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wa amilu sholihati, dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, raya baruna anha hiwala, tidak kepingin pindah daripadanya. Allah yang menjelaskan di sini yang masuk surga nanti orang iman amal soleh, bukan kelompok. Kelompok itu adalah alat perjuangan. Justru kalau kita membanggakan kelompok bisa jatuh kepada syirik. Loh bisa? Allah mengatakan juga di dalam firman-Nya, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Loh gini ini musyrik. Berarti kita membanggakan kelompok itu tidak boleh. Banggakan keimanan. Isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang muslim. Dari keimanan kita. Maka membina keimanan itu penting. Bahkan yang masuk surga nanti dua itu yang paling menonjol, iman, amal soleh, dan takwa. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin ardhiha samawati wal ard, dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Ini Allah nyatakan. Maka saya buat pengantar ini supaya apa? Kita bisa menerima aturan Allah. Ya, karena selama ini kita dalam memahami Islam itu rata-rata 5 item catat, sholat, zakat, puasa, haji. Sehingga ketika di luar itu dianggap bukan Islam. Maka saya sering juga termasuk pemilu itu juga Islam. Karena pemilu itu memilih pemimpin. Nah, siapa yang harus dipilih? Orang yang iman. Kalau pemimpin semua itu iman, insya Allah yang namanya jual miras sudah ada. Ya, jajanan pusat itu memperjuangkan jangan ada pelanggaran Islam. Lah orang beriman itu kayak apa? Sulit loh. Kata ini Islam ya sholat ya puasa. Mengacu pada Rasulullah, iman itu tidak item cirinya. Al-aminu billah, iman kepada Allah itu iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisannya. Wa tasdiqu bi qalbi, dibenarkan dengan hatinya. Jadi antara ucapan dan hati ini harus sama, sinkron. Loh, apakah ada yang tidak sama? Maling menjadikan cekel, takut ini nggak ngaku, ngomongnya A tapi judulnya B. Tapi iman harus sama. Nah, yang ketiga adalah wa amalu bil arkan, diucapkan
dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, 3 item ini adalah iman. Tapi kita Islam, ya percaya, hati kita membenarkan, tapi kita tidak melakukan aktivitas keagamaan, dipandang tidak beriman. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, padahal mereka tidak beriman. Padahal dia sudah ngomong iman pada Allah dan iman pada hari kiamat. Allah katakan wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman karena tidak melakukan arkannya tadi itu. Nah, ini cara ngetes orang itu iman apa tidak. Kalau kita milih kita lihat aja aktivitas keagamaannya bagaimana. Kalau hanya simbol KTP-nya belum cukup. Ini yang menyebabkan banyak kemaksiatan yang terjadi di negara kita itu. Karena pemimpinnya sendiri perhatiannya terhadap kebenaran Islam kurang. Nah, maka dari ini kita sampaikan landasan-landasan itu supaya kita dalam menerima sistem Islam tadi dengan legowo dan menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Sumber utama ekonomi syariah adalah Quran, hadis, dan sunnah, ijma, dan qiyas. Ya, ini sumbernya. Nah, sekarang kita lihat larangan riba. Ya. Coba Pak ini, sing langsung yang banyak lagi terakhir. Terus. Ini kalau di lama kali ini. Belum. Nah, ini dasar-dasar kita dalam berekonomi, tidak melakukan riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, orang yang mengambil riba, la yaqumuna, tidak bisa berdiri illa kecuali kama yaqumu, seperti berdirinya allazi yatakhabbatuhu syaiton minal mas, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran seperti penyakit gila itu, kena gila itu. Jadi beda, orang yang senengannya ambil riba itu memang beda, kejam dan sebagainya. Zalika bi'annahum, yang demikian itu disebabkan qalu, mereka mengatakan innamal bai'u, sesungguhnya jual beli itu mislur riba, seperti riba. Karena dia menganggap bahwa jual beli itu seperti riba. Makanya orang itu menjual barang boleh. Nah, masa total duit gak oleh. Aku total duit 100, ukur 120. Dia menganggap itu sama. Padahal Allah katakan di sini begini. Wa ahalallahu bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Jadi riba itu haram. Saya sekedar tidak ngomong aja. Saya itu tidak pernah menaruh uang di bank, tidak pernah. Karena ada ribanya. Sejak muda sama sekali tidak pernah. Ya makanya saya berani ngomong. Ya, dulu itu padahal saya itu dulu punya perusahaan namanya perusahaan sepatu. Uang tak taruh di bawah lemari itu. Karena saya menjaga itu. Dan itu tidak berpengaruh apa-apa bagi saya. Cuma kalau saya pakai nomor rekening itu hanya transaksi saja, misalnya mencairkan cek dan sebagainya. Itu dulu. Sampai sekarang tidak pernah saya. Ya. Faman, maka barang siapa ja'ahu, datang kepadanya apa? Mau'idotun, peringatan Allah tadi, mirrobihi, dari Tuhannya. Fantaha, lalu berhenti karena dilarang oleh Allah.
falahu masalab, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu. Kalau dulu sudah melakukan riba kemudian datang ini, padahal sudah melebihi dari pokok yang dipinjami, terus ada larangan itu sudah berhenti, tidak masalah. Wa amruhu, dan urusannya ilallah, terserah kepada Allah. Faman ada, maka barang siapa kembali melakukan riba, faulaika, maka mereka itu ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu khalidun, kekal. Ini petunjuk Allah. Ini harus kita patuhi. Kalau kita memang orang beriman, karena tadi Allah sudah katakan, orang beriman itu tidak diseru dengan aturan Allah. Jawabannya nggih. Kalau seandainya, nah, kita harus punya militansi seperti itu. Orang Yahudi saja militansinya luar biasa. Naik taksi aja dia tidak mau kalau tidak taksinya Yahudi, tidak mau. Ya. Yang namanya orang komunis, namanya Sudirman, tahun 1965 divonis hukuman mati. Dia tidak pernah merengek-rengek minta diturunkan hukumannya, tidak. Prinsipnya kuat. Mereka, dia orang yang tidak punya Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Lah kita yang punya Tuhan, militansinya harus lebih dari itu. Ya, ini adalah peringatan-peringatan untuk kita semua. Itu ada di dalam Quran surat 2 ayat 275. Surat 2 itu surat Al-Baqarah. Ya. Innalladzina amanu wa amilus sholihati, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, wa aqamas sholata, dan mereka mendirikan sholat, wa atuz zakata, dan mereka mengeluarkan zakat, lahum, bagi mereka itu ajruhum, pahalanya, inda rabbihim, ada di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak ada kekhawatiran atas mereka itu, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, ini menggambarkan orang-orang yang beriman seperti itu. Oh, yang atasnya dulu sebenarnya ya, terus balik ini. Yamhaqullahu riba, Allah memusnahkan riba. Wa yurbi shadaqat, dan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak cinta kula kafarin asim, terhadap tiap-tiap kekafiran yang sering melakukan dosa. Tidak senang Allah. Jadi kita itu harus ngerti mana yang dicintai oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah. Kita harus ngerti. Ya. Allah itu cinta kalau kita nurut gitu. Bahkan kalau kita itu kepingin dicintai Allah dan kepingin diampuni oleh Allah, itu disuruh mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, tadi ini ada in di depannya fi'il mudhari, kata kerja. Nah, ada in di depannya fi'il mudhari, yang pertama adalah sebagai syarat, yang kedua sebagai jawab. Maka diartikan niscaya, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Itu jadinya. Allah sudah membocorkan kalau kita ingin dicintai Allah dan diampuni, ikuti Rasulullah. Rasulullah itu sudah membawa Islam. Oke, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa zaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang sisa dari riba. Ketika turun tadi larangan riba itu, kemudian kita berhenti, selesai. Tapi kalau dia tetap melakukan, itu dosa. Maka di sini disebutkan disuruh meninggalkan sisa riba in kuntum mukminin, jika kamu memang orang yang beriman. Jadi kalau kita memang beriman, itu sarannya Allah supaya berhenti dari riba. Fa illam taf'alu, maka jika kamu melakukan
Kok mati nih? Maka jika kamu tetap melakukan riba, fa'dzanu, maka umumkanlah biharbin minallahi wa rasuli. Allah dan Rasulnya akan menyatakan perang terhadap orang-orang yang melakukan riba itu tadi. Wa in tubtum, dan jika kamu taubat, falakum ru'usakum, maka bagimu pokok amwalikum daripada hartamu tadi. Jadi ketika kita sudah menjalankan itu kemudian jatuh larangan itu, maka yang boleh diambil itu pokoknya saja, bunganya tidak dibolehkan. Itu adalah aturan-aturan dari Allah. La tatlimuna wa la tutlamun, kamu tidak menganiaya dan kamu juga tidak dianiaya. Wa in kana zu usratin, dan jika yang punya hutang tadi dalam kesulitan, fanadhiratun, maka supaya dia memberikan kelapangan. Jadi tidak nekan. Kalau beda dengan sistem bunga ya, nggak iso bayar ya sudah disita agunannya. Ya, kejam sekali. Bahkan kalau bank curut itu pinjam tidak dikasih semua, dipotong dulu sekian persen, kemudian diberikan dan bayarnya sepenuhnya dia nominal utang itu. Dan bunganya besar. Tidak bisa bayar, luar biasa nanti akibatnya daripada sanksi yang diberikan oleh sistem bunga itu tadi. Nah ini di dalam Islam, nek kesulitan tidak bisa bayar, disuruh memberi tangguh dulu ila maisarah, sampai berkelapangan. Wa'an, dan bahwasannya tasodaku, kamu mensodakohkan tadi itu. Kalau mau mensodakohkan apa itu? Khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu ngerti. Jadi kalau kita ngerti, disodakohkan itu lebih baik. Ini petunjuk Allah tentang berekonomi ya. Wattaku, dan takutlah kamu yauman, pada suatu hari, turjauna, yang kamu akan dikembalikan di dalam hari itu ilallahi, pada Allah, summa tuwaffa, kemudian disempurnakan pahalanya, kullu nafsin, tiap-tiap diri, maka sabat, apa yang telah dia lakukan, wahum la yuzlamun, dan dia dan mereka tidak dianiaya. Dan ini beberapa ayat-ayat Quran petunjuk tentang bagaimana cara kita bertransaksi dengan sesama kita, yang sifatnya adalah memberikan keadilan. Kalau sistem bunga tidak memberikan keadilan, nah sekarang ini muncul yang namanya bank Islam, ya, bank syariah, tapi kadang-kadang hanya simbol saja. Maka bisa kita lihat bagaimana sistemnya. Saya itu pernah membuat bank, itu juga pernah, tapi model kecil, BMT, Baitul Mal, apa itu, Tamil ya, pernah membuat. Tapi saya dulu belajar dulu di Surabaya. Saya bedakan antara sistem bunga dengan sistem syariah. Ternyata produk-produk yang ada di dalam sistem syariah itu memang macam-macam. Ada mudharabah, ada musyarakah, ada bai'ah dan sebagainya. Ya kalau bedanya, kalau di sistem syariah itu yang bisa bekerja sama itu namanya musyarakah. Nah, musyarakah ini orang itu bisa untung dari hasil yang dipinjam oleh orang itu, tapi bisa juga rugi. Itu namanya bagi hasil. Tapi kalau kita mau menggunakan sistem transaksi, beli, ya kita beli 10.000, kita jual 12.000, setuju, oke, dibayar berapa kali, tidak ada masalah. Karena di dalam Quran sendiri ada. Quran surat 2 ayat 282, itu ayat yang terpanjang. Itu terkait masalah transaksi hutang piutang. Jadi hutang-hutang itu boleh, tidak dicicil, tidak kontan boleh, tapi sistemnya tidak bunga. Makanya lihat nanti di Al-Quran surat 2 ayat 282 itu adalah transaksi bagaimana orang hutang piutang di situ. Nah, oleh karena itu kita bandingkan dengan sistem bunga tadi, itu beda. Kalau orang tidak bisa bayar, sudah disita itu.
Saya itu pernah dulu itu ya. Ini pelanggaran saya sendiri sebenarnya. Saya sudah bersumpah tidak akan menaruh uang di bank dan tidak akan mengambil bunga. Loh, nyilala suatu hari itu ada saudara saya mau pinjam uang ke saya. Loh, saya bilang saya tidak punya uang. Pinjamnya tidak sedikit ya, 400 juta. Masa tidak punya, sertifikat ada. Akhirnya sertifikat ini dipinjam, diambilkan bank. Loh, ini saya nggak suka terus melanggar. Seperti orang, jangan kamu mengambil ikan di hari Sabtu, hari Jumat dipasang jaring, kau oleh. Lalu saya itu kena itu, akhirnya apa? Rumah saya hilang. Itu loh, makanya saya itu sumpah itu hati-hati saya. Jadi saya jaga betul, untuk yang kedua kali tidak saya ulangi. Hanya gara-gara gitu aja, padahal bukan saya itu. Seandainya saya beda lagi. Akhirnya saya sampai sekarang tidak dibayar oleh mereka. Akhirnya rumah saya jual untuk bayar, untuk nutup hutangnya itu. Nah, ini sistem bunga. Maka tidak ada keadilan di situ. Maka kalau di sistem Islam tadi diberi kelonggaran kalau belum bisa. Nah, itu bedanya dengan sistem Islam. Saya kira itu ya yang bisa sampaikan dalam rangka untuk secara umum bagaimana kita sebagai orang beriman harus wajib menerima aturan Islam itu. Nanti barangkali materi kedua bisa menyampaikan terkait dengan masalah yang khusus. Ini tadi kan saya sampaikan secara umum. Bagaimana dasar-dasar kita berislam, dasar-dasar kita berekonomi sistem Islam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.